ketika masuk kandang badak, kalau ke kiri kan agak nanjak, itu yang ke arah pertigaan kan, pertigaan Gede sama Pangrango. Nah gue nih kan sebelah kanan turunan, nah gue di situ tuh paling bawah. Gue udah merasa gak enak nih. Yang enaknya itu kayak ada yang merhatiin gitu. Partner gue ini sempat ngomong, temannya ke gue, di sini emang ada hewan apa aja sih, kata dia gitu. Di belakang kita ada yang ngecamp ya. Berangkat sih nggak ada apa-apa ya. Nah pas pulangnya ini gue mengalami beberapa hal janggal lah. Gue langsung nengok dong ke belakang gitu. Pundak gue tuh sebelah kiri berat sebelah, jadi kan keril gitu kan, segini lah keril. Nah dia ngelendet di sebelah keril gue muncul gitu palanya begini. Nah pas dia di belakang gue tuh dia ngeliat kayak ngegemblok gitu, kayak ngegemblok gue. Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian menonton video ini. Dan selamat datang di segmen ulas kisah. Pada video pertama ulas kisah ini, gue akan mengulas sebuah kisah yang gue, partner, dan beberapa kawan gue alami saat kita melakukan pendakian ke Gunung Pangrango. Tapi sebelum kita melanjutkan ke kisahnya, terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini, dan untuk yang belum, kalian bisa support channel ini dengan subscribe dan like video ini. Jika ada pertanyaan seputar kisahnya atau masukan, kalian bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Jadi, kisah ini terjadi saat gua, partner, dan beberapa kawan melakukan pendakian di sebuah gunung, yaitu Gunung Pangrango pada bulan November tahun 2020. Pada pendakian ini, tim gue terdiri dari 6 orang, yaitu ada gue sendiri, ada partner gue, ada beberapa kawan juga, yang totalnya itu adalah 6 orang. 2 laki-laki dan 4 perempuan, dan 2 perempuannya ini belum pernah mendaki sama sekali. Gitu. Akhirnya kita merencanakan untuk mendaki pada weekend pada saat itu di bulan November. H-7 sebelum hari pendakian, kita putuskan untuk mengadakan briefing atau meeting kecil untuk membahas sebuah perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mendaki Gunung Pangrango tersebut, dan juga menegaskan karena di sini ada banyak perempuan, kita tegaskan kepada perempuan itu jangan sampai nanti ketika hari H pendakian ada yang haid atau menstruasi. Kita sudah mewanti-wanti hal tersebut. Singkat cerita, ketika H-1 pendakian kita mau berangkat ke base camp Cibodas, tiba-tiba satu perempuan ini yang belum pernah mendaki sama sekali, dia ngomong, "Bang, gua haid lagi. Hari pertama mendadak banget nih, padahal di jadwal gue itu minggu depan loh. Gue juga nggak tahu nih kenapa bisa hari ini." Gitu. Dia bilang kayak gitu ke gue dan juga kawan gue ini. Akhirnya gue dan kawan gue ini yang laki-laki putuskan untuk ya, karena udah terlanjur persiapan gitu kan, ya udahlah kita berangkat aja, yang penting kita jagain aja gitu. Singkat cerita, kita sampai di Cibodas dini hari, kita istirahat sejenak, prepare. Pagi harinya itu di hari Sabtu kita melakukan pendakian sampai Kandang Badak itu lancar. Dari pos ke pos, alhamdulillah nggak ada apa-apa, tidak ada terjadi halangan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sampai di Kandang Badak itu sekitar jam 6 kurang lah, maghrib. Itu kondisi hujan ya, hujan cukup deras. Kita langsung berinisiatif untuk mendirikan tenda dan untuk perempuan menyiapkan bahan makanan. Tenda jadi, si perempuan langsung masak-masak. Hujan sudah reda, gue dan kawan gue yang laki-laki ini berinisiatif untuk mengambil air. Jadi posisi tenda gue ini ketika masuk Kandang Badak, kalau ke kiri kan agak nanjak, itu yang ke arah pertigaan kan, pertigaan Gede sama Pangrango. Nah gue ini kan sebelah kanan turunan, nah gue di situ tuh paling bawah, karena weekend tahu sendiri lah kalian, nah TNGGP itu ramenya kayak apa gitu. Jadi gue kebagian tempatnya di situ dan paling belakang tenda gue posisinya.
Akhirnya gue ngisi air di dekat shelter kan paling pojok. Di bawahnya shelter, sebelah kanan shelter itu kan deretan tenda gue itu toilet kan, ada 3 kalau nggak salah, 3 toilet di situ. Gue ngisi air. Nah pas gue ngisi air itu gue udah merasa nggak enak nih. Yang enaknya itu kayak ada yang merhatiin gitu ya. Gue nggak tahu lah, entah itu halusinasi atau apa gitu kan, tapi gue udahlah, gue cuekin aja lah. Selesai ngisi air gue balik ke tenda, makan nyantai. Nah sebelum tidur itu partner gue ini sempat ngomong, nanya ke gue, di sini emang ada hewan apa aja sih? Di belakang kita ada yang ngecamp ya? Gue bingung dong, kok dia tiba-tiba nanya kayak gitu, padahal kan posisi tenda paling belakang gitu loh. Dan selama gue mendaki Gunung Gede Pangrango lewat Cibodas itu gue nggak menemukan hewan apa-apa, babi atau monyet sekalipun ya. Selama gue naik situ gue belum pernah menemukan hewan apa-apa gitu. Menemukan papasan langsung itu gue belum pernah gitu dong. Ya gue langsung jawab begini, enggak kok, di sini nggak ada hewan apa-apa. Mungkin halu kali, itu suara-suara alam, itu biasalah. Belakang tenda juga kita kan paling belakang, udah nggak ada orang lagi. Udah nggak usah negatif, positive thinking aja, mending tidur gih, udah malam juga kan. Tuh gue bilang kayak gitu ke dia. Akhirnya kita tidur, bangun di keesokan harinya, di hari Minggu. Kita bangun, sarapan, kita prepare untuk ke puncak Pangrango. Langsung aja kita naik ke puncak Pangrango, mampir bentar ke Lembah Mandalawangi, foto-foto biasanya nyantai. Setelah itu kita lanjut balik turun ke Kandang Badak. Itu kita sorean sih karena summitnya juga agak siangan gitu loh. Sorean itu sekitar hampir mau maghrib juga sih, jam 4 lah, jam 4 jam 5 lah. Kita masak, nyiapin sekalian buat makan malam gitu loh. Karena berhubung udah malam, kita berinisiatif untuk balik besok di hari Seninnya gitu loh. Jadi kita nambah 1 hari lah, ibarat kata gitu. Nah tapi ada satu kawan gua ini yang cewek juga, dia hari Seninnya kerja, masuk siang, berarti mau nggak mau kan pagi udah harus sampai rumah gitu loh. Nah akhirnya ya alhasil mau nggak mau kita turun pada malam itu juga. Gue inget banget itu kita turun start dari Kandang Badak jam 1 malam. Lu bayangin turun jam 1 malam, itu nggak ada orang sepanjang jalan, cuma rombongan gua doang. Itu berenamnya turun, dan ada satu perempuan yang lagi haid. Berangkat sih nggak ada apa-apa ya. Nah pas pulangnya ini gue mengalami beberapa hal janggal lah, yang gimana ya, yang mungkin gue nggak ngelihat langsung, tapi berasa di gue gitu loh. Berasanya tuh aneh aja gitu loh. Kita setelah beres-beres itu jam 1 malam kita turun dari Kandang Badak. Nah sebelum Kandang Batu itu kan lewatin jalan yang terjal banget tuh, turunan terjal banget, yang itu setelah turunan kalau nggak salah langsung air terjun Pancawala kalau nggak salah namanya. Nah ketika ada turun itu sebelum Kandang Batu kan ada air terjun Pancawala. Gue isengnya gue itu air terjun, karena itu air terjun ketika lu lewat siang-siang itu indah banget sumpah. Nah gue pas malam itu, berarti malam Senin kan, gue iseng, gue senterin tuh air terjun gitu kan. Gue iseng banget, gue senterin pakai headlamp gitu kan. Gue fokus, ada senter juga tuh, gue fokusin pakai senter, gue sorotin. Nah itu, nah gue langsung ditepok pundak gue sama partner gue ini. Ngapain sih nyanterin air terjun? Gak bagus malam-malam nyanterin air terjun, gak sopan. Ntar ada yang gak seneng sama kamu, kata dia gitu. Bagus kok ini air terjunnya, rombongan air terjun doang, nggak ada niat jelek apa-apa. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udahlah kita lanjut jalan nyampe Kandang Batu, ngelewatin air panas. Kita dengan hati-hati, setelah lewat air panas kita sampai di Batu Kukus 3 langsung ke Batu Kukus 2 karena jaraknya dekat. Nah dari Batu Kukus 2 ke Batu Kukus 1
Di situ hal-hal aneh mulai terjadi. Jadi formasinya tuh gini, kawan gue tuh yang cowok paling depan, nah yang cewek ini di tengah, cewek yang pertama nih, nah cewek yang kedua yang belakangnya, nah cewek yang lagi haid ini itu di belakangnya lagi. Nah di belakangnya dia nih gue untuk menjaga. Nah paling belakang ini partner gue gitu. Nah ketika jalan tiba-tiba dia bilang, partner gue ini, karena kan dia posisi di belakang gue, astagfirullahaladzim kata dia gitu ya kan, gue langsung nengok dong ke belakang gitu. Kenapa? Gue bilang kayak gitu. Kamu kenapa? Ada apaan? Enggak ada apa-apa, udah jalan aja. Ya udah jalan tuh, jalan. Dia minta tukar posisi itu. Akhirnya tukar posisi tuh, gue paling belakang tuh. Nah pas gue paling belakang dan dia bilang kayak gitu tuh, gue juga merasakan gitu setelah gue melewati pos shelter Batu Kukus 2 menuju Batu Kukus 1 tuh. Setelah gue melewati Batu Kukus 2 tuh, pundak gue tuh sebelah kiri berat sebelah. Padahal sebelum-sebelumnya tuh enggak, santai-santai aja, seimbang lah. Nah ketika itu berat sebelah pundak gue, aneh, tapi gue nggak terlalu berasa karena gue cuekin kan. Tiba-tiba partner gue ini langsung kaget gitu kan, tukar posisi, jalan karena ada satu wanita yang lagi haid, jadi kan tenaganya juga kan terkuras kan kalau lagi haid kan, jadi cepet capek, gampang capek gitu kan. Terus jalan pelan banget. Itu aja jam berapa ya, sekitar jam setengah tiga baru nyampe Batu Kukus 1. Lama banget kan. Kita istirahat bentar setiap pos sama shelter. Akhirnya kita lanjut jalan santai, pelan-pelan. Pundak gue masih berat tuh. Sampai di Rawadenok 2, partner gue nengok lagi ke arah gue karena gue paling belakang. Dia kaget lagi di situ. Tuh, ngeliat gue. Ngeliat gue nya bukan karena gue nya aneh-aneh atau kenapa-napa. Dia kaget aja gitu ketika ngeliat gue. Dia nyuruh gue jalan deh buruan. Kata dia gitu, jangan jauh-jauh. Gue bilang gini, iya emang ada apaan sih? Terus dia bilang, udah nanti aja ceritanya di bawah. Ya udahlah, kita lanjut jalan. Ketika sampai Rawadenok 1, udah mulai mendingan nih. Udah mulai ketika itu Rawadenok 1 tuh menjelang subuh. Lama banget ya. Menjelang subuh tuh udah mulai seimbang tuh pundak tuh, udah nggak berat sebelah lagi tuh pundak. Kita istirahat bentar karena azan subuh kan waktu itu. Langsung kita lanjut jalan lagi selesai azan subuh. Sampai di Penyancangan itu udah lumayan terang tuh, Penyancangan tuh sekitar 5:30 lah. Udah lumayan terang. Di Penyancangan kita rehat bentar, nyantai, empangin pundak dulu kan, karena tadi agak sedikit diburu-buru. Kita lanjut jalan lagi, turun ke Telaga Biru. Kita lanjut jalan lagi ke pos Telaga Biru. Istirahat bentar, minum-minum, cuci muka, ada tuh di aliran air situ. Langsung kita lanjut jalan lagi ke base camp. Ketika sampai di base camp, karena gue kepo, gue nanya dong ke partner gue ini, emang apaan sih yang tadi dilihat gitu. Ada yang bilang, yang pundak gue ini yang berat sebelah kiri ini, kata dia ada yang ngegelendotin. Ya gue kaget dong, ngegelendotin apaan, emang yang ngegelendotin? Bentuknya apaan? Bentuknya kayak orang biasa, cuma nggak kecil, nggak gede-gede banget. Yang muncul yang kelihatan tuh palanya doang. Tadi gitu. Wah asli sih, gue nyeritain ini keinget lagi sih, merinding. So jadi kebayang juga gue. Jadi kan kayak real gitu kan, segini lah kayak real. Nah dia ngegelendot di sebelah keril gue, muncul gitu palanya begini. Ya siapa yang nggak kaget gitu kan, malu kayak gitu nongolin palanya doang loh yang kelihatan di situ begitu. Nah pas dia di belakang gue tuh dia ngeliat kayak ngegemblok gitu, kayak ngegemblok gue gitu, kayak gimana sih gemblok gitu, jadi palanya muncul dari sebelah kiri gitu dari belakang. Badannya nggak terlalu gede,
yang dia lihat itu sosoknya laki-laki. Ya gue gimana ya, gue mau konfirmasi aja kan apa yang gue rasakan karena berat sebelah, dan dia juga langsung refleks kayak gitu kan pada saat itu. Ya gue konfirmasi aja apa sih emang yang dilihat gitu. Ternyata sosok itu gitu loh. Dan dari Rawadenok 1 juga dia sempat berhenti gitu. Jadi kayak lagi jalan tiba-tiba berhenti, yang depan mah tetap jalan karena kan udah agak renggang tuh jaraknya itu kan karena diburu-buruin, sempat berhenti. Akhirnya kan gue tanya kenapa, nggak ada apa-apa, udah jalan. Nah kata dia sepanjang jalan itu padahal udah mulai terang, udah lewat subuh, dia beberapa kali melihat beberapa sosok. Dan mendengar suara-suara juga sih. Dia bilang kayak gitu ke gue, konfirmasi. Dan gue rasa pada saat itu juga emang hawa beda banget gitu. Hawa cukup mencekam lah gitu. Aura juga rasanya beda lah gitu. Tapi untungnya ketika sampai di base camp itu aman sih, nggak ada yang ikut atau nggak ada yang nempel gitu. Sampai di base camp kita langsung bersih. Malamnya kita langsung pulang lagi ke rumah masing-masing. Cukup sekian cerita dari gua, kisah yang gua alamin sendiri dan partner dan beberapa kawan gua alamin juga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih untuk kalian juga yang sudah support channel ini. Lagi-lagi gue ingatkan untuk kalian yang belum support channel ini, kalian bisa subscribe dan juga like video ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Salam lestari, salam jabat erat.